Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua, salam. Nah umat Tuhan, hari ini kita sedang berbicara tentang memuridkan generasi. Dan saya juga masih terus bicara tentang menghormati generasi. Coba katakan, menghormati generasi. Menghormati generasi artinya melindungi generasi kita. Mempayungi mereka, mengayomi mereka secara fisik, secara psikis, kejiwaan, dan spiritual, rohani mereka. Mengapa? Rancangan Tuhan bagi generasi di depan kita ini telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Bukan baru tiba-tiba Jokowi bicara soal bonus demografi, bahwa nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi tahun 2034, terus menyongsong 2045 Indonesia berusia 100 tahun kemerdekaan. Bonus demografi artinya 60% dari penduduk Indonesia adalah usia 15 sampai 30 tahun. Lebih kurang 60 juta ke atas. Anda bisa bayangkan, bahkan lebih. Bukan. Tapi memang sejak dulu Tuhan sudah bernubuat. Di dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayat 2 dan 28, di situ dikatakan, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan seperti fajar, kelam pekat seperti fajar di atas gunung-gunung. Terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah turun-temurun pada masa yang akan datang. Berarti generasi itu adanya kapan umat Tuhan? Sekarang. Kapan itu generasi ada? Now. Makanya disebut generasi zaman now. Ayat 28, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Di ayat yang kedua tadi katakan kelam pekat. Kelam pekat bicara soal ada musibah, bencana dan berbagai macam kesulitan yang menimpa semua bangsa di bumi ini. Wahyu bernubuat di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-12-13 dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Next. Saudara lihat di situ dalam Yoel pasal 2 ayat 2 dan juga dalam Wahyu 6 ayat 12 dan 13 ini kita temukan bahwa di situ diungkapkan materai yang ke-6. Semua ada 7 materai. Yang ke-6 itu gempa bumi dan sebagainya kita lihat. Jadi ada sebuah penghakiman yang diiringi dengan fenomena alam, dan ini sangat mengerikan dan menakutkan. Di situ dikatakan seperti kegelapan dan bencana, selaras dengan apa yang digambarkan dalam Yoel 2 ayat yang kedua tadi. Jadi di sini diingatkan kepada kita. Bahkan kemarin saya mendengar di ujung daripada pidato Paus, dia bilang Indonesia wariskan yang terbaik untuk memperhatikan generasi muda. Sebenarnya Tuhan sudah ingatkan ayat di dalam Yoel ini. Bahkan di situ tadi kalau kita perhatikan Yoel itu saudara, ayat 28 itu dikatakan mulai dari anakmu laki-laki, anakmu perempuan, ya, orang-orangmu yang tua, teruna-teruna, itu bicara tentang kategori-kategori yang akan Tuhan kerjakan. Dan kita akan melihat dengan mata kepala kita hari-hari ini bahwa generasi yang kita lahirkan secara fisik, anak-anak dan cucu cacat kita,
bahkan generasi yang kita menangkan mereka melalui penginjilan kita, mereka adalah calon-calon penggenapan rencana Allah generasi Yoel 2. Haleluya. Karena itu saudara, lihatlah di sekeliling Anda. Lihatlah di atas bangsa Anda, dimulai dari lingkungan di mana saudara tinggal, hidup, bekerja sehari-hari, kota di mana saudara tinggal. Mereka, orang-orang itu, anak-anak teruna itu adalah generasi yang dinubuatkan ribuan tahun di zaman Yoel ini. Pesan ini memberi signal bahwa generasi muda zaman ini, zaman now, merupakan generasi bangsa yang besar dan kuat. Generasi Yoel 2 ayat 2, generasi Tuhan di mana secara khusus gereja Tuhan harus menyikapi pesan ini, berita ini, ayat ini. Bila gereja Tuhan tidak mengambil bagian untuk merebut generasi zaman ini, zaman now, kekuatan arus dunia akan merebut dan memakai generasi ini untuk kepentingan mereka. Dan apa yang terjadi kalau generasi ini lost dari tangan gereja, dari jangkauan gereja untuk menangkan dan memuridkan mereka? Apa yang terjadi? Berbahaya dan membahayakan. Karena mereka menduduki populasi dunia. Mereka akan punya dampak yang sangat luar biasa. Merekalah yang mengalami tahun-tahun percepatan dan peningkatan supernatural yang dinubuatkan. Dan kita akan tertinggal. Dan nanti kita hanya menyesali nasib. Dan kita akan menyesal dan itu tidak terulang. Karena itu sebagai gereja Tuhan, saya dan kita mau VLC adalah gereja yang bertanggung jawab. Amen. Gereja yang mempedulikan generasi ini. Dari apakah kita melindungi generasi mendatang? Di dalam Keluaran pasal 1 ayat yang ke-22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Kita lihat di situ Firaun memberi perintah untuk lemparkan segala anak laki atau semua anak laki-laki. Dengan kata lain, kita melindungi anak-anak kita dari musuh yang nyata. Firaun, gambaran serangan-serangan, kuasa-kuasa kegelapan dunia ini, penguasa-penguasa, pengaruh-pengaruh teknologi dan segala macam yang akan menyerang anak-anak kita. Generasi yang ada terlihat di mata kita setiap saat. Kita harus sadar bahwa ada perintah yang datang. Ada kekuatan musuh yang dilepaskan untuk menghambat kita agar kita gagal dalam melihat generasi penerus kita menjadi apa yang Tuhan inginkan. Bangsa Mesir, mereka hidup dalam satu ketakutan karena populasi bangsa Israel itu bertumbuh dengan cepat. Orang-orang Ibrani bertambah banyak. Ya, sehingga ada yang mau melahirkan, susternya atau perawatnya belum datang melahirkan, membantu melahirkan, datang mereka bilang, sudah beres, ini surapi, dia ada makan bubur. Ibu-ibu Ibrani itu mereka kuat. Ya, mereka bisa melahirkan diri sendiri dengan bantuan diri sendiri, tidak bantuan suster-suster atau perawat. Nah, jadi pertambahan mereka itu cepat sekali. Jadi saudara kekasih, itu mengancam orang Israel. Nah, ini gambaran saudara kekasih bahwa pertambahan orang-orang percaya dari sisi yang lain itu memuliakan Tuhan, dari sisi yang lain itu mengurangi banyak persoalan karena orang mulai berubah, orang mulai membayar pajak, orang mulai bertobat, orang mulai membangun rumah tangga yang baik, orang mulai melakukan hal yang terpuji. Tapi di sisi yang lain ada kelompok-kelompok atau pandangan orang yang mulai beranggapan bahwa ini kristenisasi, ini adalah cara untuk mengesampingkan mayoritas dan lain-lain sebagainya. Itu biasa. Musuh setan
gambaran perintah Firaun berusaha untuk menghancurkan Israel saat orang-orang Israel itu mereka masih bayi. Ya. Saudara lihat, ini sangat nyata sekali. Kalau kita tidak waspada sekarang ini, anak-anak kalau zaman dulu anak-anak menangis kita kasih susu. Sekarang anak-anak menangis kasih apa saudara? HP. Untuk dia makan HP. Dia nonton. Bayangkan saudara, itu kan terbaliknya sangat luar biasa bukan? Kalau zaman dulu kita kasih susu, sekarang dikasih HP saudara kasih. Saudara bisa lihat bahwa itu menghancurkan waktu mereka masih bayi. Karena itu saudara kasih dilarang keras untuk bayi-bayi itu dikasih HP saudara kasih. Ya. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Informasi-informasi yang belum saatnya. Hiburan-hiburan yang tidak dapat dari sentuhan fisik, tapi yang dapat dari sentuhan teknologi. Akibatnya dia lebih sayang HP. HP-nya kalau diambil dia menangis. Kalau maminya tinggalkan dia 1 minggu dia tidak menangis. Itu kan saudara lihat terjadi pembalikan yang tanpa sadar kita sedang membunuh anak itu untuk sebagai pewaris. Ya, pewaris dari nilai-nilai kehidupan. Sudah dibunuh dengan teknologi perintah Firaun tanda kutip. Yang membuat nanti mereka terputus dari kita, walaupun mereka masih marga kita, mereka masih darah dan daging kita, atau mereka masih penduduk sekota kita, sebangsa kita, kaum sebangsa setanah air, tapi mereka tidak lagi menerima nilai-nilai yang baik. Musuh masih bekerja dengan cara ini. Setan mencoba menghancurkan masa depan kerajaan Allah dengan mencuri dan membunuh secara rohani kaum muda kita, mulai dari anak-anak. Kita perlu menjadi orang tua dan gereja yang mempertaruhkan segalanya, seperti yang dilakukan Ibu Musa untuk generasi berikutnya dengan melindungi bayi mereka atau anak-anak mereka jasmani maupun rohani, biologis maupun jasmani, rohani dari musuh. Iblis ingin mencuri kaum muda kita dengan mengekspos mereka pada hal duniawi, dan dia ingin merampas kepolosan mereka mulai hal-hal yang disajikan di media. Nah, ini semua saudara umat Tuhan, iblis membuat kita atau mengirimkan sebuah atmosfer, menimbulkan rasa takut di hati setiap orang tua, untuk mereka tidak berani menyekolahkan anak mereka. Mungkin tidak berani, artinya waduh, mereka waspas kalau nanti anak di sekolah ini bagaimana. Atau mereka tidak berani melepaskan anak mereka pergi untuk mungkin di situ dia bisa belajar sesuatu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebagai orang tua dan sebagai gereja, jika kita melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, yaitu melindungi kaum muda kita dengan menjadi terang bagi mereka, kita sedang menyelamatkan masa depan mereka. Ini sekali lagi ditekankan. Kenapa? Karena semua hal yang mengancam generasi ini itu berasal dari musuh yang ingin mencoba membunuh generasi ini, yang sebenarnya mereka adalah bukan saja harapan gereja dan keluarga, tapi mereka sesungguhnya adalah harapan Tuhan. Melalui merekalah Tuhan mau bernubuat. Dikatakan tadi dari Yoel 2:28. Melalui mereka akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Melalui mereka akan menjadi jawaban bagi bangsa-bangsa. Tapi kalau mereka sudah dibunuh dengan teknologi, dibunuh dengan cara-cara yang halus, itu sangat memilukan hati Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghentikan hal-hal ini. Dimulai dari kita, ya. Kita dipanggil untuk menghentikan dengan apa? Mewartakan firman Tuhan dengan menjadi terang bagi mereka, ya. Nah, ini saatnya. Kalau kita lihat 20, 24, 20, 45, ini 20 tahun. 20 tahun di mana kita harus mengambil kembali apa yang telah dicuri musuh dari kaum muda dan keluarga kita. Gereja harus sadar ini. Kita harus sadar bahwa kita sedang dicuri, sedang digerogoti
dengan sistem-sistem yang sangat halus. Karena itu saudara yang kasih, ditekankan sekarang pendidikan-pendidikan yang berbasis keluarga, pendidikan-pendidikan yang berbasis spiritual. Itu akan menolong, memperlengkapi mereka. Sudah diteliti bahwa mereka yang berangkat dari bimbingan keluarga yang kuat, nilai-nilai yang kuat yang tertanam. Bicara soal keluarga, itu ada dua sisi, keluarga ilahi dan keluarga rohani. Saya sebagai keluarga, tapi juga saya sebagai orang Kristen, keluarga rohani saya, yaitu gereja di mana saya hidup, saya dibesarkan, saya bertumbuh. Nah, ini sangat berperan. Kenapa? Karena hal-hal yang sedang mengancam generasi ini, saudara yang kasih, ada di mata kita. 20 tahun dari sekarang ini, saudara yang sangat singkat, ya, sangat singkat, saudara yang kasih. Saudara lihat ini minggu kedua, selanjutnya minggu 3, minggu 4, mati, hidup, kawin, mawin, aktivitas sana sini, rasanya tidak cukup, sangat singkat. Itulah sebabnya saya percaya bahwa kita setuju untuk merebut kembali mereka yang terhilang. Amen. Ya, kita setuju. Haleluya. Amen. Kita bukan datang duduk dan menonton ada pembunuhan spiritual, pembunuhan fisik, psikis, kejiwaan di mata kita. Tidak. Kita menjadi orang-orang yang menghentikannya. Amen. Cara menghentikannya bagaimana? Yaitu kita memulai menaruh perhatian dengan memberi diri kita, memberi hidup kita, tenaga dan waktu kita untuk kita tidak membiarkan generasi ini dicuri. Kita tidak membiarkan gereja berjalan sendiri. Kita tidak membiarkan keluarga berjalan sendiri. Kita tidak membiarkan pemerintah berjalan sendiri. Tapi kita ada dengan pemerintah, ada dengan keluarga, ada dengan gereja bersatu padu. Amen. Untuk apa? Melindungi. Bagaimana kita melindungi generasi berikut ini? Keluaran 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ini bicara bagaimana strategi untuk menyelamatkan generasi yang sedang terancam dibunuh hari ini. Ditempatkan di dalam sebuah tempat. Kalau disebut di sini di ayat ini, yaitu diambilnya sebuah peti. Peti itu bicara soal organisasi atau tempat, institusi, ya, organisasi yang dimana dia sangat alami, ya. Kita lihat ini hanya pakai ter, pakai gala-gala, seadanya taruh situ. Apa yang bisa kita dapat? Ini di sini artinya kita harus melihat strategi yang dipakai yang tepat untuk menyelamatkan generasi ini. Dan Ibu Musa adalah gereja Tuhan, Ibu Musa adalah keluarga Kristen, Ibu Musa adalah gambaran dari setiap orang percaya yang harus memikirkan, berupaya untuk mencari jalan keluar, bagaimana menyelamatkan generasi ini. Kalau saya tidak memulainya, jangan mengharapkan orang lain. Haleluya. Kalau seorang ayah tidak memulai, seorang keluarga tidak memulai, kalau seorang gembala, seorang pemimpin gereja tidak memulai, kita jangan pernah mengharapkan orang lain. Itulah sebabnya di dalam jemaat ini VLC sangat menyuarakan ini, kita sounding ini, kita serukan ini. Ayo muridkan generasi, selamatkan generasi. Lewat pemerintah, lewat komsel-komsel, lewat jangkauan-jangkauan yang kita kerjakan hari-hari ini. Amen. Kenapa? Karena kita harus melihat bahwa generasi ini harus diselamatkan. Amen. Umat Tuhan, kalau kita membiarkan generasi ini pergi berjalan sendiri. Ingat, fasilitas itu baik, tapi tidak selamanya dapat diandalkan. Ya, kita memberikan dia fasilitas hidup yang baik, kita memberikan dia fasilitas sekolah yang baik, pendidikan yang baik, makan minum yang baik, semua atmosfer yang baik, lingkungan yang baik. Tapi kalau kita tidak menaruh perhatian,
Bayangkan, waktu peti itu dilepaskan, ibu ini tidak pulang rumah, lalu cuci pakaian, lalu bikin bersih. Sudah, nah, mau jadi apa, jadilah sudah. No, tapi dia mengamatinya, dia mengikutinya perlahan-lahan. Kemana gerangan peti ini? Wow, ternyata peti ini lewat di hadapan putri Firaun, dan putri Firaun mengambilnya, lalu dia berusaha untuk lakukan pendekatan untuk melobi, saudara kekasih. Nah, ini dia saudara kekasih. Kita hari-hari ini dalam pendidikan kita sedang bertarung dengan hal-hal dunia. Ya. Ada undang-undang yang sedang dibicarakan hari ini, entah idenya siapa, DPR dari mana saya kurang tahu, tapi mereka mulai sounding. Ajarkan kepada anak-anak SMA untuk bagaimana menggunakan kondom. Anda bisa bayangkan, ini ide dari mana saudara? Kenalan kita Pak Peter Kui, alasan dia membawa pulang anaknya sekolah di Indonesia dari Jerman, karena di sana mereka mengencourage mereka untuk menggunakan kondom. Jadi saudara bisa bayangkan, jadi di tas-tas sekolah mereka itu ada kondom. Nah, saudara bisa ngerti kalau orang bawa kondom itu apa, untuk apa. Nah, itu mereka sudah benar-benar menjadi negara yang sekuler, negara-negara yang total freedom. Ya, kemerdekaannya total, sudah nggak ada yang bisa menahan-nahan lagi. Lalu Pak Peter Kui membawa anaknya kembali ke Indonesia, sekolah di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, kedua anak putri mereka sudah menikah dengan baik-baik dan luar biasa. Kenapa? Dia bilang di Jerman enak, dia punya fasilitas semuanya, tapi generasi dia diajarkan. Itu normal, itu undang-undang di Jerman, nggak ada masalah. Ya. Dan kita tahu undang-undang perkembangan sekarang lagi ini, pernikahan sesama gender, laki-laki dengan laki-laki, perempuan-perempuan itu sudah mulai ada di mana-mana, saudara. Ya, di beberapa negara kota, ya negara bagian di Australia itu sudah mulai. Jadi pendeta-pendeta akan mendapatkan bahaya bila mereka tidak memberkati orang-orang yang ada dalam jemaat itu yang dengan catatan sesama jenis mau menikah. Mereka bayar perpuluhan, mereka menjadi anggota gereja yang taat. Dan ketika kita tahu, wah ini laki-laki dengan anak menikah, dan oh tidak, mereka akan lapor di pengadilan dan pendetanya akan dipenjarakan. Nah, saudara kasih, ini semua adalah bentuk-bentuk dari perlawanan. Sementara kita mengamati sistem-sistem yang ada ini, saudara kasih, ada di tangan putri Firaun anak itu. Tapi saudara lihat ibunya melobi, haleluya. Saya percaya ketika Tuhan menyuruhkan kita untuk memuridkan bangsa-bangsa, ada hikmat untuk kita bisa masuk ke sana. Amen. Ada jalan keluar untuk kita masih melihat Musa terselamatkan, generasi kita diselamatkan. Katakan amen. Jangan takut, ada jalan keluar untuk generasi kita. Mereka akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk melindungi generasi mendatang. Yang pertama, mempercayakan generasi berikutnya kepada Tuhan. Artinya saudara yang kasih, kita mempercayakan, dengan kata lain, bahwa kita terbatas. Mempercayakan artinya kita terbatas. Bukan berarti kita membatasi diri. Membatasi diri artinya, ya udahlah, saya hanya sampai di sini saja. Nanti kalau Tuhan mau bikin apa ya terserah Tuhan. No. Kita tidak membatasi diri, tapi kita mengakui keterbatasan kita. Tuhan, saya sudah lakukan yang terbaik. Saya berdoa, saya berpuasa, saya baca firman, saya menghidupi kebenaran-kebenaran, saya memberikan contoh yang terbaik, teladan yang terbaik. Saya orang pertama yang selalu menasihati generasi kita, mendekati mereka, menginjili mereka, mengajak mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melakukan bagian Anda, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Karena dalam proses pendidikan ini, Tuhan mempercayakan. Dalam proses memuridkan ini, Tuhan mempercayakan kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku yang kasih, kita dapat membayangkan bagaimana Musa itu bertambah dewasa. Ibunya mulai membina dia. Dan ibunya sembunyikan dia di rumahnya, saudara yang kasih. Ya. Bagaimana dia mulai mikirkan ini supaya Musa tetap aman. Ibu Musa mulai membuat sebuah tindakan-tindakan untuk
mendidik anak ini sesuai dengan cara hidup orang Ibrani. Walaupun dia makan dari roti dan minum dari minuman kerajaan Firaun, tapi itu hanya dari luar. Tapi dari dalam Musa harus memiliki iman yang besar kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. Ibunya yang berperan untuk memuridkan dia, membina dia. Dan saudara yang kasih, kita lihat bahwa kita sebagai orang tua, gereja, kita perlu dengan tekun melindungi tujuan Tuhan bagi mereka. Supaya anak-anak kita, mereka adalah orang-orang yang seperti Musa. Dan kita seperti ibu Musa yang harus berjuang. Ibrani 2 ayat 1 sangat luar biasa. Karena itu kita harus lebih teliti. Kita harus memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak Ibu Saudara yang kasih. Jangan hanyut di bawah arus menggambarkan bahaya yang dihadapi jika seorang tidak dengan sungguh-sungguh memegang kebenaran. Saudara yang kasih, kita tidak boleh kompromi dengan generasi kita untuk menurunkan standar kebenaran. Tetapi kita belajar untuk merendahkan diri untuk bisa mengangkat generasi kita. Haleluya, amen. Kita tidak menurunkan standar. Udahlah, gak usah terlalu kudus-kudus, gak usah terlalu taat-taat, gak usah terlalu disiplin, gak usah terlalu rohani. Itu kita turunkan. Gak usah terlalu baik-baik juga, ya. Gak usah terlalu bicara jujur-jujur juga. Nah, itu kita turunkan. Tetapi kita tetap mempertahankan standar tinggi kebenaran dengan merendahkan diri kita untuk menjadi mentor mereka. Haleluya. Kita merendahkan diri kita untuk membimbing mereka. Meluangkan waktu yang berarti. Kemarin saya bilang kepada anak-anak, yes, mereka ada mungkin 20-an, 30 orang. Saya training mereka, saya bilang, kita les musik harus bayar 1 jam berapa ratus. Kita les matematika 1 jam bayar sekian. Bayangkan cucu saya di mentor di sekolah Alkitab nggak bayar apa-apa. Wow, itu saya mesti antar sendiri dan saya bilang terima kasih buat ibu yang mengajarkan cucu-cucu saya sekolah Alkitab. Kenapa? Gratis. Belajar matematika terbatas, tapi didik mereka takut akan Tuhan tidak terbatas. Matematika tidak bisa rubah hidup mereka, tapi iman merubah hidup mereka. Nah saudara lihat, ini gratis. Tapi saudara lihat, bayangkan. Orang bilang, wah sibuk, gak ada waktu. Nanti ekstra tambahan uang bemo, ekstra tambahan uang ojek. Bapak Ibu, ini bentuk-bentuk Firaun yang mulai membunuh generasi kita tanpa sadar. Kita bilang, tunggu nanti besar dia akan pilih sendiri. Jangan percaya, omong kosong. Saya sudah punya cucu. Saya sudah grandfather. Saya sudah punya cucu dan saya sudah lihat buah-buahnya. Jangan percaya perasaanmu dan percaya ada suara yang bilang nanti besar dia tahu sendiri. That's bullshit, omong kosong. Mereka harus dimulai dari sekarang. Haleluya. Amen. Mereka dimulai dari sekarang. Kalau mereka tidak mulai dari sekarang, Anda akan kehilangan kesempatan. Haleluya. Amen. Karena mereka akan lebih ikuti keinginan mau. Saudara, sekarang ini saudara, kalau zaman dulu keinginan kita itu tidak digoda. Kenapa? Karena tidak ada TV yang bagus. Ya toh? Tapi sekarang ini mereka sudah lihat di posting-posting di YouTube, di Facebook, di segala macam. Saudara mereka datang ke mama, ke papa main perintah. Tolong belikan ini. Cepat, kalau tidak saya tidak ke sekolah. Saudara, kemarin cucu saya kita kasih disiplin, dia tidak ke sekolah. Hanya gara-gara bola dia tidak mau ke sekolah. Tidak, kamu tidak ke sekolah hari ini. Kamu belajar di rumah, tidak boleh apapun. Didik disiplin dia. Sampai malam, sampai pagi saya ketemu dia. JB sudah mengerti kalau orang tua ajar kamu untuk kamu pengen sudah mengerti. Nah, bagus. Kita tidak kasih dia ke sekolah, cuman kita ajar dia di rumah. Tidak kasih dia duduk diam-diam, saudara yang kasih. Lalu kita main HP, tidak. Saudara yang kasih, ini caranya. Kalau tidak saudara, begitu dia bertumbuh nanti anak-anak kita. Jasmani maupun rohani sama juga. Kalau orang udah bertobat, kita tidak muridkan mereka. Biarkan mereka cari pendeta sendiri, cari gembala sendiri. Kita mau sibuk dengan urusan kita sendiri. Saudara guys, ingat. Ibadah raya itu ada kebersamaan. Komsel adalah kebutuhan pribadi.
Nah kalau kita bawa kebutuhan pribadi di gereja, habis gereja kita dengan kita kehilangan. Sebenarnya ibadah itu kebersamaan, saudara. Kebersamaan. Ya, itu sangat penting. Nah, makna jangan terbawa arus itu apa? Waspada terhadap pengaruh dunia. Ungkapan ini mengingatkan orang percaya untuk tidak membiarkan diri terpengaruh oleh nilai-nilai kepercayaan atau budaya dunia yang bertentangan dengan Injil. Seperti sebuah perahu, saudara yang kasih, dia dikendalikan oleh kemudi. Demikian pula iman yang kita ajarkan kepada generasi kita menjadi kemudi untuk bisa membawa mereka melewati arus-arus kehidupan yang begitu menggoda mereka. Ya. Saudara yang kasih, yang kedua, kenapa kita mesti membuat target untuk kita mendidik anak-anak kita? Karena mereka memiliki tujuan ilahi. Ibu Musa tahu bahwa Musa memiliki masa depan yang hilang di depannya. Ya, kita tahu bahwa kecantikan itu tanda kebesaran, tanda kemuliaan, tanda kemurahan yang diberikan oleh Musa. Musa bayi yang cantik, bayi yang mendapatkan spesial, anugerah Tuhan yang khusus, rancangan Tuhan yang khusus. Ya. Imannya adalah bagaimana langkah pertama Ibu Musa. Jadi saudara lihat, penyelamatan Israel itu tidak dimulai dari Musa, tapi dimulai dari ibunya. Seringkali Musa yang dibesarkan, tapi kita lupa kalau ada seorang ibu yang bisa memberi waktu dan hidupnya, bahkan membawa, bahkan pasang badan untuk menyamar bahwa seolah-olah dia bukan ibu kandung dari Musa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa takut ibunya. Makanya dia tidak tahan, saudara, untuk simpan Musa 3 bulan. Dengan kata lain, saudara yang kasih, kita lihat gereja Tuhan, jerilah kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Orang yang menabur dan mencuci air mata akan melihat Musa, akan melihat jawaban datang. Karena itu saudara yang kasih, lihat. Ibu Musa, dia women heroes behind the screen of successful of Moses. Ibu Musa adalah pahlawan di belakang layar dari kesuksesan Musa. Haleluya. Ibu-ibu hebat. Haleluya. Tapi juga gereja Tuhan adalah ibu rohani. Haleluya. Amen. Ada ungkapan yang kita mesti waspada. Seorang ibu dapat membesarkan 6 orang anak. Tapi apakah seorang anak, 6 orang anak dapat merawat ibunya? Wow. Itu membuat Ibu Messi tidak bisa tidur sepanjang hari kalau Rolin berangkat. Saudara kan? Nah, saudara kan dengar. Bilang kiri kanan, Anda ibarat Ibu Musa. Haleluya. Pasang badan. Orang tua jangan pasang badan, rela korbankan gajimu saja. Ambil kredit 30 tahun untuk anakmu. Itu baik, luar biasa. Tapi kita mesti pasang badan, mendidik mereka agar mereka memenuhi tujuan Tuhan. Ya. Musa membutuhkan mujizat untuk bertahan hidup. Dan ibunya memastikan bahwa Musa masih bisa hidup. Saudara lihat, generasi berikut ini adalah, saudara yang kasih, mereka perlu dilindungi. Karena Tuhan memiliki rencana bagi mereka yang mengubah hidup orang lain. Kita perlu menjadi pembela bagi mereka dan berusaha keras untuk memastikan hal itu terjadi seperti yang dilakukan Ibu Musa. Yang ketiga, kita mesti tanamkan visi dan nilai-nilai jemaat, nilai-nilai keluarga yang sinkron dengan nilai-nilai kebenaran dalam sebuah jemaat rohani, keluarga rohani bagi generasi berikut. Saudaraku yang kasih, ini sangat penting, ya. Jadi mereka kita lindungi dari arus. Yang kedua, kita lindungi mereka dari hal-hal yang mau menghilangkan rencana Tuhan. Yang ketiga, tanam visi. Coba katakan, tanam visi. Come on. Ya. Tanamkan visi dan nilai-nilai. Dalam Keluaran 2 ayat 11 dikatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka itu. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Saudara lihat, Musa makan enak, tapi saudara-saudaranya di luar
Kerja 7 hari, makan 1 kali. Musa makan 7 kali 1 hari. Nah, kira-kira ungkapannya begitu. Akhirnya, saudara lihat, Musa ada di dalam istana Firaun, tapi istana Firaun dan nilai-nilainya tidak ada dalam diri Musa. Haleluya. Dengan kata lain, kita ada di dunia ini, tapi dunia tidak merusak generasi kita. Katakan amin. Ibrani 2 ayat 11 ayat 24. Karena iman, karena apa saudara? Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Lihat, berarti pendidikannya berhasil. Berarti pendidikannya berhasil. Di dalam Keluaran 2 ayat 11 dan Ibrani 11 ayat 24, Musa melalui pengaruh ibunya tahu siapa dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia dibesarkan di istana Firaun, putri Firaun, ia benar-benar orang Ibrani. Kita perlu mengajarkan generasi kita siapakah mereka di dalam Kristus. Haleluya. Siapakah mereka di dalam Kristus? Bukan siapakah mereka di tengah-tengah dunia ini yang persaingannya tidak sehat, orang menghalalkan segala macam cara untuk bisa menguasai satu dengan yang lain. Tapi tentu Musa, kita coba membayangkan ibunya waktu kasih besar dia, ngomong dia. Kalau sekarang ini ibunya selalu WA dia, kasih ingat kepada dia. Ya. Nama panggilnya mungkin tak terpanggil Mo, saudara kasih, atau Mus, saudara kasih. Ya. Mus, tolong, kamu itu anak Tuhan, kamu itu anak raja. Jangan mempermalukan nama Bapamu di sorga. Haleluya. Amen. Saudara kasih, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita perlu coba katakan begini, di dalam Kristus saya adalah ahli warisnya. Come on, 2, 3. Di dalam Kristus saya adalah warisnya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka pewaris iman. Dan ketika mereka punya iman kuat, jangan takut pekerjaan mencari mereka, kemakmuran mencari mereka, keselamatan datang pada mereka. Mereka punya iman untuk mempercayai Tuhan. Seperti Musa, Anda bisa bayangkan. Dia dengan iman berkata, I'm not the prince of Pharaoh. Saya bukan pangeran Firaun. I am the son of the living God. Haleluya. Saya bukan anak putri Firaun. Saya anak Tuhan. Haleluya. Saudara lihat, berarti ini dia berhasil. Berarti ini dia berhasil. Nah, orang tua, kita wajib untuk menurunkan nilai-nilai kepada mereka. Dengan cara itu kita menghormati generasi. Menghormati generasi dengan menanamkan visi dan nilai-nilai kepada generasi kita. Ya. 4 legasi VLC adalah wujud dari visi VLC. Misalnya Kupang Wise. Kupang Wise itu menjalankan tanggung jawab dengan excellent. Ada orang bilang begini, oh Kupang Wise, pendidikan, sekolah tinggi, sekolah tinggi, bukan. Itu hanya sekecil. Kupang Wise itu menjalankan tugas dengan excellent. Ketika Anda bekerja di kantor, datang pas waktu atau sebelum waktu Anda sudah tiba. Ketika Anda pulang, Anda tidak membiarkan tugas Anda terbengkelai, tapi Anda sudah kerjakan dengan baik. Itu Kupang Wise namanya. Tidak tunggu mesti jadi anggota DPR atau anggota parlemen. Bisa itu terjadi. Tetapi dimulai dari hal yang kecil. Kupang Wise mempengaruhi pemerintah. Ketika di sana Anda kerja sebagai karyawan biasa. Tapi Anda kerja dengan sungguh-sungguh. Tidak tunggu amplop datang di bawah meja. Tidak angkat kerjaan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Anda bisa kerja sebelum waktunya. Bapak sudah selesai tugas saya. Datang ambil berkas yang Bapak sudah siap. Kalau Anda lakukan itu namanya Kupang Wise. Haleluya. Ya, sederhana. Kupang Prosper. Kupang berarti membagikan sesuatu kepada orang lain. Saudara makan sesuatu lalu ingat orang lain, itu sudah kupang makmur. Saudara ngasih ya. Bukan lagi kita bikin, memang saudara kupang, kita bikin dapur VLC, kita bikin TB Mart, saudara datang berbelanja di sana, itu sudah luar biasa. 1 bulan saudara spend 100-200 ribu belanja di TB Mart, itu namanya Kupang Prosper. Sekarang juga ada
Vilai Farm, saudara kekasih ya. Kita punya pork, kita punya daging babi yang sehat. Nah, saudara lihat itu. Tetapi kalau itu Anda belum sampai ke sana, dengan Anda berbagi sebuah apel pisang kepada orang lain, sudah prosper. Haleluya. Kupang prosper dengan Anda membayar pajak mobil, itu kupang prosper. Jadi saudara lihat, 4 legasi ini adalah hal-hal yang sederhana yang bisa menjadi berkat. Ibarat garam dan terang, amen. Yang ketiga, kupang healthy. Kupang healthy itu menjaga saudara makan dengan baik saja. Dan saudara perlu ada orang lain yang, bilang kira-kira, harus ada orang yang tolong kamu untuk makan. Bukan berarti saudara bagi sate dengan dia. Selalu ada orang, entahkah itu istri, entah itu suami. Pak, tolong kalau makan tuh karbonya jangan banyak-banyak Pak ya. Nanti celananya main ganti terus ya. Badannya besar tapi lemah. Makan tuh protein misalnya. Dengan menjaga kesehatan Anda sudah kupang healthy ya. Tidak perlu mesti bangun klinik, bangun rumah sakit. Oke, kita punya iman bangun rumah sakit. Oke, kita punya bikin klinik. Oke, baik semua itu. Tetapi dimulai dari jaga kesehatan. Amen. Dengan sikat gigi tiap malam Anda sudah kupang healthy. Haleluya. Bisa katakan amin? Dengan mandi 1 hari 2 kali Anda sudah kupang healthy. Nah kadang-kadang saya dengar jemaat, wih kupang healthy, kita mesti bangun rumah sakit, kita mesti bangun ini. No, dimulai dari hal sederhana, amin. Dengan Anda kasih tahu orang lain makan sehat, Anda sudah membangun kota ini dengan sehat. Yang terakhir apa lagi? Kupanggo. Kupanggo itu waktu saudara pulang bawa orang dari gereja ke rumah, itu sudah kupanggo, transportasi gratis. Amin. Tidak perlu ada bus. Memang ada bus kita mau saudara kekasih. Tapi kalau belum sampai ke sana, drop orang naik motor, drop orang dengan mobil saudara, itu sudah kupang go. Lalu injili orang ke surga juga gratis saudara, karena pemberian keselamatan. Jadi sudah lihat, ini 4 legasi ini saya sebut begini. The reason for side effect blessing. Artinya apa? Kalau kita melakukan 4 legasi ini adalah alasan untuk berkat efek samping. Dan ini sudah terjadi saudara kekasih di mana-mana. Ada satu ibu bilang kepada saya, Pak John, saya setia melayani di Abdul kita punya King's Cafe. Saya melayani siang malam di King's Cafe. Saya datang bantu di dapur kota. Sekarang Pak John, mari saya pulang. Pak John pulang saya antar. Jangan, ini kata Pak, mari naik. Saya antar saja. Saya pikir mau pakai motor. Tiba-tiba dia datang, ini Pak, mobil baru kita yang kita dapat. Karena dulu saya setia melayani di King's Cafe, sekarang Tuhan kasih saya catering sendiri. Haleluya. Itu yang namanya efek samping berkat. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, dengan kata lain, ketika Anda melibatkan waktu, uang, daya, tenagamu yang sekecil-kecilnya untuk mewujudkan 4 legasi, berkat samping itu akan datang jauh lebih besar. Amen. Ini rahasia. Haleluya. Amen. Amen. Dan itu terjadi. Kemarin waktu kita rapat di GBI, saudara yang kasih, itu mereka menceritakan orang-orang yang setia melayani gereja, saudara, yang setia jadi pengurus gereja, yang setia mensupport hamba Tuhan, gembala jemaat, menjadi pendukung dengan uang mereka, dengan daya, dengan mungkin hal yang kecil. Kemarin kita meeting 2 hari, saudara yang kasih, itu makanan, minuman berlimpah semuanya, karena mereka bilang ini adalah datang dari jemaat-jemaat yang pernah mereka terima dari Tuhan ketika mereka menjadi pengurus gereja, anggota gereja yang menangkap visi gereja Tuhan dan mereka melakukannya dengan setia, dan sekarang mereka sudah diberkati dalam usaha-usaha mereka lain yang sangat makmur luar biasa. Dan kita dengar itu bulu badan merinding. Kenapa? Karena mereka ngomong tuh 12 triliun, 50 triliun, wow, mau rontok saudara kekasih. Itu orang biasa, tapi karena mereka setia mendukung gereja, berkat efek samping itu jauh lebih besar. Amin. Makanya saudara kekasih, saya mengalami efek berkat efek samping. The side effect blessing itu sangat nyata menimpa hidup saya, saudara kekasih. Haleluya. Saudara juga percaya, katakan amin. Ya. Saya
Saya alami itu, luar biasa. Tuhan kerjakan hal-hal yang saya tak terduga-duga, itu terjadi. Kemarin Resi Bautoro saya keliling dia punya kampus, ketemu di dosen-dosen, ketemu di tempat praktek. Dia bilang, Dedi, saya ada di sini nih karena kemurahan Tuhan. Saya bilang, kelas berapa orang? Hanya ada 8 orang saja. Dari berapa orang yang mau? 60-an mau. Tapi saya dapat, saudara tahu itu namanya berkat efek samping. Haleluya. Saya foto di depan kampusnya bertulis dosen tamu yang baru, saudara kasih. Saya datang situ bukan apa, saya hanya merasakan dengar umat Tuhan. Anda melayani dalam gereja, Anda tidak pernah rugi. Haleluya. Saya bilang kepada anak-anak yes kemana? Saya bilang kalau kalian dari muda sudah belajar cinta Tuhan, saya orang yang menjadi saksi mata untuk kamu. Masa depanmu sangat berkelimpahan dan luar biasa. Ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Tuhan. Amen. Cinta gereja Tuhan, cinta visi gereja, cinta legasi gereja. Nah, saya akan tutup dengan nilai-nilai VLC. Integritas. Integritas melakukan apa yang disepakati sudah dikatakan. Yang kedua, saudara, komitmen, menjaga kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga, caring, mengetahui dan menjawab kebutuhan jemaat. Saudara kasih banyak kali saya dengar bilang, terjadi ini, terjadi itu. Saya tidak pernah tahu. Oh, suka tahu di sana. Oh ya, suka tahu di sana, cuma saya tidak tahu. Saudara kasih. Ya. Jadi saudara kasih, selama ada informasi untuk kita, seringkali orang bilang, Tuhan suka caring-caring, hanya lipat tangan. Saya bilang, oh saya tidak tahu. Nah kalau saya tahu, biar jam 12 malam. Pernah satu kejadian saudara kasih. Tengah malam nggak tahu, tapi dikasih tahu. Kita datang beres semua saudara kasih. Kita ketuk toko-tokonya bukan dengan tenang hati. Jam 12 malam, jam 1 malam. Jadi saudara kasih, komunikasi itu penting. Haleluya. Ya. Komunikasi penting. Kasih tahu informasi, saudara ada apa. Ya itu caring, saudara terjadi. Kalau tidak, saudara, nah kadang-kadang kita juga sudah caring, tapi kita tidak mau peduli. Ya, ada satu kejadian kecelakaan, saya sudah jamin datang aja, nanti kita tanggung rumah sakit. Pokoknya lu datang aja, kita bayar semuanya. Tapi nggak perhatikan akhirnya sakitnya berkelanjutan, masalah dan ya. Juga itu ya itulah kadang-kadang kita manusia, ataupun juga mungkin ada kabar-kabar yang kurang baik mereka dengar. Nah saudara, caring itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Amen. Yang keempat, influence. Kita menjadi saksi. Setiap orang yang ketemu dengan VLC pasti terinspirasi. Haleluya. Pasti. Satu pendeta datang ke rumah. Saya ngobrol. Bapak kenal Aminada Koebanus? Oh kenal. Bapak mentornya? Iya. Saya heran. Kenapa dia tinggalkan Bapak? Saya saja mau ikut Bapak, katanya. Dengan kata lain, nilai-nilai yang kita terapkan, kebenaran yang kita terapkan ini inspirasi bagi banyak orang. Haleluya. Oke? Jadi nilai adalah sesuatu yang kita rela bayar. Kejar kupu-kupu, ia lari dari kita. Tapi kalau kita bangun taman, maka taman itu akan menarik. Itulah sebabnya tidak usah pusing klarifikasi. Saya tidak usah klarifikasi begini-begini. Bangun saja kebenaran, haleluya. Hidupi saja kebenaran, amen. Tidak usah kasih tahu macam-macam. Tidak perlu membela diri, bangun taman kehidupan, amen. Nanti kupu-kupu itu akan datang. Nah saudara yang kasih, nilai menentukan siapa yang datang kepada kita dan siapa yang akan meninggalkan kita. Jemaat yang tidak sesuai dengan nilai kita, dia dengan sendiri akan tersingkir. Saya tidak perlu usir, tapi saya hanya melakukan nilai-nilai. Nanti dengan sendirinya. Jadi di warga Indonesia lakukan Pancasila. Yang tidak Pancasila, silahkan get out. Ya, itu aja jawaban Prabowo. Tidak perlu dipakai senjata, tidak perlu diintimidasi. Sama juga, kalau kita lakukan nilai-nilai, di rumah juga begitu. Nanti anak akan merasa dia tersisi kalau semua melakukan nilai. Dan akhirnya dia mesti ikut. Masa dia ke tetangga? Nah sama juga, gereja juga begitu. Saudara, emas itu emas. Kalau roti jatuh di got, saudara ambil atau tidak? Hah? Kalau emas satu gumpal kayak roti jatuh di got, ambil atau tidak? Ya, itulah nilai. Kalau Anda punya nilai, sepatumu murahan, tapi hidupmu mahal. Haleluya. Haleluya. Itu dia. Yang kedua, nilai melindungi kita dari perpecahan dan ketidaksatuan. Kemarin Paus memuji, kalau saudara ikut
ceramahnya Paus, dia bilang, Anda berbahagia karena Anda bangsa yang besar disatukan. Lalu dia masuk, Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya lihat Jokowi semua tepuk tangan. Bhinneka, coba katakan Bhinneka Tunggal Ika, come on. Nah, saudara lihat, nilai-nilai itu mempersatukan, melindungi kita. Jadi kalau kita tidak taat dengan nilai-nilai, kita sedang merusak diri kita sendiri. Makanya mulai minggu ini saya sudah keluarkan integritas. Tiap minggu satu, kita mulai banyak bicara. Ya, kita mulai banyak bicara. Nah, 4 nilai dari VLC akan menjaga kita dari perpecahan dan menyebabkan kita tetap ada dan eksis dalam kesatuan bersama untuk mewujudkan 4 legasi. Katakan, amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, saya sudah berhenti menjelaskan kebenaran ini. Habis saya berdoa pagi hari untuk kami semua. Biarlah kami seperti Ibu Musa ya Tuhan. Ibu Musa yang rela pasang badan. Ibu Musa yang rela bekerja keras. Ibu Musa yang rela berkorban perasaan. Ibu Musa yang rela berkorban uang, daya dan dana untuk mendidik anak-anak kami. Anak-anak jasmani kami di rumah, anak-anak biologis kami, cucu caca kami secara biologis. Tapi juga anak-anak rohani kami. Anak-anak rohani jiwa-jiwa di kota ini ya Bapa. Saya berdoa pagi hari itu kami semua. Bapak Ibu, bila Anda rindu melihat generasimu mengasihi dan mencintai Tuhan, saya ajak Anda bangkit berdiri bersama saya. Kami akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Seluruh hidup kami. Bapa, firman yang sudah disampaikan. Bahwa kalau Tuhan menyertai Ibu Musa, Tuhan menyertai kami hari ini. Anugerah yang khusus terjadi dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin Bapa. Musuh dijadikan sahabat dan teman. Saya berdoa supaya kami semua terlindung dari nilai-nilai duniawi. Tapi kami menjadi orang-orang yang membawa perubah-perubah kerajaan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saudara, lihatlah orang-orang di sekitarmu adalah keturunanmu juga. Bukan saja melihat kepada anak cucu cacamu secara biologis yang kita lahirkan dari keturunan darah kita. Tapi lihatlah kota ini, lihatlah remaja, pelajar, anak-anak di kota ini. Saudara, mereka adalah generasi penerus dari kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan pemulihan hubungan kami ibarat Ibu Musa yang punya hubungan yang kurang baik dengan anak-anak mungkin. Ibarat orang tua yang punya hubungan yang kurang enak dengan anak-anak kami. Saya katakan restorasikan kembali Bapa. Anak yang terhilang kembali, haleluya. Restorasikan hubungan yang terhilang orang tua dengan anak. Terima kasih Bapa. Terakhir saya berdoa, ada wibawa khusus untuk mendidik anak-anak kami. Ada otoritas untuk memuridkan kota dan bangsa ini. Terima dalam nama Yesus. Kesulitan apapun dalam membesarkan generasi, rohani maupun jasmani, segala perkara yang kau dapat tanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kau. Haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.